Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini tentang hidup di dalam kasih. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 9. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan saja untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, tetapi Dia juga datang untuk mengajar kita bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Salib ada dua bagian, satu bagian vertikal dan satu lagi bagian yang horizontal. Bagian yang vertikal adalah gambaran kasih kita kepada Bapa, dan bagian yang horizontal adalah gambaran kasih kita kepada sesama manusia. Jadi, inilah inti dari pengajaran Yesus, agar kita hidup di dalam kasih. Sama seperti pasangan suami dan istri menunjukkan bukti keseriusan cinta mereka dengan setia dalam keadaan suka maupun duka. Demikian pula Bapa membuktikan keseriusan cinta kasih-Nya kepada kita melalui korban dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Paulus mengatakan dengan sangat ekstrim tentang kasih, yaitu sekalipun dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tetapi jika dia tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu sia-sia. Dengan ini kita dapat memahami bahwa kasih adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Dikatakan bahwa semuanya akan lenyap, tetapi hanya kasih yang tinggal tetap. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih, dan Allah itu kekal adanya. Ini berarti kasih itu pun kekal adanya. Karena kasih itu sangat penting, maka kita harus mengejar kasih. Ketika kita berlari kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya, dan merenungkan firman-Nya, maka kasih Bapa akan turun memenuhi kita. Kasih yang dari Bapa itu akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah ini salah satu bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus? Orang Kristen yang berjalan dengan Tuhan pasti akan memancarkan kasih dari dalam dirinya. Matius 24 ayat 12 mengatakan, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Inilah keadaan zaman sekarang ini. Kita bisa melihat berbagai peristiwa dan berita-berita melalui internet dan sosial media. Bahkan di sekitar kita ada hujatan-hujatan, baik secara verbal ataupun tulisan. Betapa kasih manusia di dunia ini sudah membeku. Inilah saatnya kita, anak-anak Tuhan, bangkit untuk lebih dan lebih lagi bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka secara otomatis Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk mengalirkan kasih mulai di tengah-tengah keluarga kita. Ada kasih di antara suami dan istri, kasih yang tulus dari orang tua kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun menaruh rasa hormat kepada orang tua. Kasih di tempat kita bekerja, kasih di tengah-tengah pelayanan kita di gereja. Ada empati, ada simpati, dan kesabaran antara kita dengan rekan sekerja, bahkan dengan orang lain. Mari, hiduplah terus di dalam kasih Bapa, sehingga kasih itu memancar dimanapun kita berada, dan banyak orang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kasih,
mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan memancarkan kasih itu kepada orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.